Selamat pagi, salam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Ketua Komite, orang tua, wali, serta anak-anak yang kami banggakan. Hari ini kita di acara pelepasan untuk siswa kelas 12 yang telah menyelesaikan studi di sini. Ini satu momen yang rutin, artinya setiap tahun dilangsungkan dimanapun, di sekolah manapun itu pasti ada yang keluar dan pasti ada yang masuk. Artinya kalau sudah masuk tahap pelepasan siswa berarti akan menghadapi tahun ajaran yang baru. Terima kasih untuk kehadiran orang tua, wali yang boleh hadir pada saat ini. Saya atas nama Dewan Guru dan seluruh staf SMA Kristen Setia Putu Sibau beserta yayasan mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada pihak orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya dididik di SMA Setia ini. Memang seperti yang disampaikan, ada sepanjang perjalanan ini ada beberapa yang memang gugur ketika masa COVID. Gugur mungkin terlena karena kerja, itu yang pertama. Kedua, kasihkan libur barangkali. Di zaman COVID itulah siswa tidak pernah nanya kapan libur. Jadi guru senang sekali waktu itu. Yang ditanya adalah, Pak, kapan kami masuk lagi sekolah? Baru di zaman COVID lah siswa rindu sekolah. Setelah COVID nanya lagi, Pak, kapan libur? Kayak begitu ya. Nah itu, tapi masa COVID memang, dan itu juga dirasakan oleh pihak sekolah. Dirasakan dalam arti apa? Bahwa sekarang kita masih terimbas lah. Pendidikan sekarang baik SD, mungkin SMP, SD mungkin nggak terlalu ini, tapi SD dan SMP itu masih mengalami imbas dari sisa-sisa lah. Sisa-sisa COVID. Nah SMA masih merasakan sisa COVID di SMP-nya. Tetapi sekarang mulai berangsur pulih karena itu menyangkut masalah minat belajarnya masih ya kan. Tapi sekarang udah mulai pulih karena SMP dan SD, SMP dan SMA sudah kembali masuk normal seperti biasa. Nah kita berharap kita sama-sama bisa keluar dari bayang-bayang COVID karena sempat para ahli berkata mungkin Indonesia akan kehilangan satu generasi karena COVID gitu ya. Ternyata itu bisa teratasi. Untuk siswa-siswi yang hari ini akan dilepaskan, kalian telah menempuh pendidikan 3 tahun di sini. Apa yang kalian dapat yang terbaik, gunakan itu dalam kehidupan kalian. Memang momen ini secara ini kalian dilepaskan dari SMA, berpisah dengan guru, berpisah dengan teman-temannya, tetapi ini juga adalah momen di mana kalian melangkah satu tangga lebih tinggi lagi. Nanti yang studinya lanjut maka dia akan masuk perguruan tinggi. Kalau misalnya pun mengambil untuk bekerja, ingatlah juga tetap harus menggapai cita-cita. Kemarin ada alumni kita baru ngambil ijazah, Pak. Dia tamatnya 5 tahun yang lalu mungkin. Ketika dia ngambil jasa, kami tanya, kenapa ngambil jasa? Pak, saya mau studi lagi, masuk ke perawatan. Setelah ngambil ini langsung ke Jakarta itu kemarin. Nah, artinya apa? Untuk kalian yang nanti mungkin karena 1-2 hal kondisi, saya tidak bisa kuliah tahun ini, kejar, mungkin tahun depan. Kejar lagi, mungkin tahun depan. Satu kata seperti yang dikatakan, jangan berhenti, jangan putus asa. Kejar terus. Yang studi saat ini, ya lanjutkan dan belajar yang baik di perguruan tinggi. Nanti sistem pendidikannya beda lagi. Kalau di SMA, kalian masih ditanya, PR-mu mana? Tugasmu mana? Sudah dikerjakan? Kalau belum, kerjakan lagi. Tidak kerjakan, guru kasih, kau kerjakan sekarang. Atau dikasih, ya dalam tanda petik hukuman, hukuman positif artinya. Bahwa kerjakan. Tapi kalau masuk perguruan tinggi, dosen tidak akan mengingatkan mana tugasmu. Tidak kumpul berarti tidak tuntas, kan begitu ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita sama-sama menyaksikan anak-anak terkasih kita boleh menyelesaikan pendidikan. Untuk orang tua,
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya, termasuk mendidik juga anak-anak ketika mereka tidak di jam pelajaran sekolah. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu. Mungkin saya sampaikan saat ini permohonan maaf mungkin Bapak Ibu karena anak-anaknya yang mungkin dalam tanda petik sering tidak masuk dipanggil walinya atau orang tua. Nah itu semata-mata Bapak Ibu adalah supaya anak tersebut bisa berubah. Jadi kami nggak bisa mendidik anak-anak ini, membuat mereka sukses hanya karena guru aja. Tetapi peran orang tua itu sangat penting dalam kesuksesan. Karena itu mungkin ada orang tua dipanggil, itu hanya untuk menyampaikan bahwa itulah kondisi. Dan orang tua juga berhak mengetahui kondisi anaknya dalam proses pembelajaran. Kan nanti tiba-tiba anaknya tidak naik, orang tua tidak tahu. Kenapa anaknya tidak naik? Misalnya tidak pernah karena apa misalnya. Oh, kok saya tidak pernah diberitahu? Nah, itu yang dihindari sehingga sekolah mesti memanggil orang tua atau mengundang orang tua untuk mengetahui kondisi pendidikan. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi Ketua Komite, memang benar. Sekarang peluang untuk studi dengan beasiswa itu memang tinggi. Nah, Bapak Ibu mungkin ada anaknya yang masih SD atau SMP, tolong Bapak Ibu cari informasi di desa atau di mana, bagaimana cara memperoleh kartu Indonesia Pintar, KIP itu. Nanti Bapak Ibu bisa tanya desa, karena yang mengajukan itu bukan sekolah. Nah, itu dari desa kalau saya tidak salah. Nanti bisa saya tanya ke kepala desanya atau ke bagian sosial kalau saya tidak salah. Kenapa Bapak Ibu? Tahun ini untuk siswa SMA itu dapatnya itu 1.800.000 Bapak Ibu. PP KIP untuk kelas 11. Untuk SMP mungkin dulu 700, sekarang mungkin 900. Nah, lumayan kan membantu pendidikan. Nah, begitu juga kalau dia nanti lulus KIP, KIP pakai kartu KIP itu di perguruan tinggi, itu dibayar Bapak Ibu uang semesternya. Ada berapa yang anak lulus itu di Jogja, dia lulus, dia pakai mendaftar lewat jalur KIP, nanti dia lulus. Dulu itu ada kita mendengar istilah jalur undangan. Kalau masuk perguruan tinggi Bapak Ibu ya, jalur undangan itu artinya jalur tanpa tes. Sekarang itu tidak ada lagi. Yang ada adalah jalur KIP, KIP itu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau ada ini anak masih sekolah, kalau bisa itu memang ditanya ke desa gimana memperoleh kartu KIP itu. Nah, itu penting sekali. Sekarang untuk kuliah itu ada jalur khusus itu, mendaftar lewat jalur KIP itu dan dibantu Bapak Ibu ya. Nanti itu informasi nanti Bapak Ibu bisa sampaikan. Saya juga mengingatkan untuk jenjang SMA nanti Bapak Ibu, KIP itu tidak di kota ya, di kota yang dekat. KIP itu tidak dicairkan oleh sekolah atau guru atau politik, enggak. Yang mencairkan KIP itu nanti adalah langsung siswa yang bersangkutan. Nanti mereka pergi ke bank penyalur. Kalau SMA itu bank penyalurnya adalah BNI. Nah, sekolah saya hanya menandatangan bahwa anak ini memang benar dia mendapat PP berdasarkan data. Nah, saya hanya tinggal tanda tangan. Nanti mereka mencairkan sendiri. Nah, begitu Bapak Ibu untuk proses di jenjang SMA itu untuk KIP. Tapi KIP itu penting Bapak Ibu, nanti bisa tanya gimana cara mendapatkan KIP itu sendiri. Sekarang fokus perguruan tinggi aja KIP, jalur KIP itu. Nah, nanti bisa di kedepannya bisa diusahakan untuk anak-anaknya gimana bisa mendapatkan KIP itu. Nah, untuk itu informasi sekitar pendidikan. Bapak Ibu, nanti pengumuman untuk siswa kelas 12 ini yang selesai ini itu tanggal 6 Mei 2024. Tanggal 6 ya. 6 Mei. Ingat baik-baik. Lalu proses pengumumannya gimana? Nanti kita lewat online. Jadi tidak usah berkumpul lagi di sini karena mungkin ada yang sudah pulang ke kampungnya,